Dan pemirsa, format debat yang meniadakan sesi debat khusus Cawapres sangat amat berbeda dengan Pilpres 2019 di mana debat khusus Cawapres dibuat terpisah. Nah, apakah KPU melanggar Undang-Undang Pemilu dan Peraturan KPU Pasal 50 Ayat 1 yang mengharuskan ada 2 kali debat khusus Cawapres? Kita akan membahasnya dengan mantan Ketua KPU Republik Indonesia Ilham Saputra. Selamat pagi Mas Ilham. Selamat pagi Mas. Kemudian ada Wakil Ketua Komisi 2 DPR RI Saan Mustopa. Kang Saan, selamat pagi. Selamat pagi, Mas Iqbal. Ilham. Selamat pagi, Mas Saan. Kang Saan, bagaimana Anda melihat rencana perubahan format ditiadakannya debat tunggal Cawapres ini? Yang pertama, saya minta KPU jalankan aja perintah undang-undang. Di dalam Undang-Undang Pemilu nomor 7 2017 itu kan jelas pasal 277 bahwa debat itu diatur secara eksplisit 5 kali, 3 untuk calon presiden dan 2 untuk calon wakil presiden. Artinya itu jelas ya, tidak multitafsir. Dan undang-undang itu juga diterjemahkan dalam peraturan yang lebih teknis juga jelas bahwa debat itu diatur secara lebih rinci kan PKPU. Jadi yang debat itu 3 kali memang untuk calon presiden aja. Nah yang 2 kalinya untuk calon wakil presiden. Nah itu ikutin itu satu ya menurut saya. Jadi enggak usah diinterpretasikan atau ditafsirkan yang lain-lain. Nah yang kedua, kita juga selama ini ya, debat-debat itu, kenapa misalnya itu dipisah? Kita juga ingin mengeksplor gagasan, terus visi, program dan kebijakan dari calon presiden. Berikut juga dari calon wakil presidennya. Jadi memang harus dipisah satu-satu. 2 itu udah berjalan sejak pemilu presiden sebelumnya. Yang kedua, KPU seharusnya juga menjaga situasi pemilu ini dengan baik ya, tidak menimbulkan kontroversi, tidak menimbulkan kegaduhan, tidak menimbulkan spekulasi yang lain. Nah karena itu, menurut saya KPU harus menjaga itu, dan salah satu menjaganya jangan sampai terjadi spekulasi liar di publik bahwa KPU ini sudah kehilangan kemandiriannya. KPU ini ada kesan ini kenapa dulu dilakukan terpisah misalnya. Kok sekarang didampingi walaupun cawapres yang ngomongnya dihadapkan kan kita juga belum tahu. Nanti kita akan gali lebih lanjut soal pentingnya debat tunggal ini. Kang Saan, saya ingin ke Mas Ilham. Mas Ilham, benarkah ini masalah tafsir? Karena jika tadi kata Kang Saan jalankan saja secara undang-undang itu, ya sudah itu masing-masing tampil sendirian begitu, tidak usah didampingi. Benarkah ini masalah tafsir menurut Anda, Mas Ilham? Masih di mute, boleh dibuka audionya Mas Ilham? Iya, saya setuju dengan Kang Saan terkait dengan undang-undang ya, bahwa Undang-Undang 7 tahun 2017 menyatakan di pasal 277 bagaimana format debat Capres dan Cawapres. Dan dalam penjelasannya pun dengan tegas menyatakan bahwa debat Capres 3 kali dan debat Cawapres 2 kali. Nah persoalannya kemudian jika nanti digabung antara Capres dan Cawapres ketika debat Cawapres, bagaimana porsi untuk cawapresnya seperti apa? Nah, saya juga setuju seperti Titi bilang, debat cawapres bisa saja didampingi oleh capres, tetapi seberapa banyak porsinya dan bagaimana peran capres dalam debat cawapres tersebut. Nah, ini kan perlu juga ada penjelasan teknis dari KPU terkait dengan ini dan menjelaskan juga kepada masyarakat, menjelaskan kepada kontestan lainnya. Nah ini tentu menimbulkan interpretasi dari masyarakat dan juga dari kontestan lainnya. Terkesan bahwa KPU tidak menjalankan undang-undang secara konsekuen, tidak menjalankan peraturan KPU-nya yang menyatakan bahwa ada debat capres 3 kali dan debat cawapres 2 kali. Nah yang perlu digarisbawahi adalah jangan sampai kemudian publik nanti menginterpretasi bahwa debat cawapres ini hanya quote and quote tempelan belaka saja, bahwa jabatan cawapres ini hanyalah
jabatan tempelan saja. Nah, ini kan berbahaya gitu ya. Tentu publik juga harus tahu bagaimana para cawapresnya ini bisa mempunyai visi dan misi, mempunyai peran yang penting dalam pemerintahan kelak. Karena nanti kalau kemudian cawapresnya tidak dieksplor kemampuannya, dieksplor visi dan misinya, ya ini cukup saya kira tidak tepat ya untuk kemudian untuk pemilu yang jurdil, pemilu yang nanti kemudian masyarakatnya bisa benar-benar memilih karena visi dan misi dari pasangan capres Oke. dan cawapres ini. Mas Ilham, pada saat itu juga Anda pernah merasakan menjadi Ketua KPU. Nah, Ketua KPU Hasyim Asyari menyatakan bahwa ini supaya terlihat begitu kerjasama antar pasangan calon. Bagaimana Anda menilai itu? Saya kira tidak tepat ya bahwa kerjasama antar calon itu nanti ada 2 kali juga debat capres yang kemudian nanti akan didampingi oleh cawapres. Di situ diberikan kesempatan, jadi tidak hanya khusus debat capres gitu ya, bahwa itu bisa berdua dengan cawapres. Kemudian dalam kampanye, dalam beberapa kali menerapkan atau kemudian menyampaikan visi dan misi, tentu capres dan cawapres sudah tahu betul visi dan misi yang sama, dan saya kira itu bisa diinterpretasikan bahwa mereka bisa bekerja sama ketika memilih pasangan masing-masing. Nah, kalau kemudian ketika debat diberikan alasan seperti itu, saya kira tidak tepat ya. Publik sudah cukup cerdas untuk melihat ini. Jadi saya kira publik juga harus tahu bagaimana kemampuan berargumentasi, menginterpretasikan visi dan misi dari cawapres masing-masing. Dan itu sudah dilakukan dari tahun 2014, 2019, harusnya 2024 ini tidak perlu lagi ada perbedaan-perbedaan format seperti itu. Technically ya, secara teknis tidak ada masalah dengan apa Tidak yang ada sudah dilakukan urgensinya ya, Mas Ilham ya. Nanti saya ingin pada ke 2 periode lalu. Oke. Nah, sebenarnya apa urgensi perubahan debat? Formatnya ini menjadi ditiadakan tunggal, bisa didampingi capres. Nanti kita akan bahas lebih lanjut. Apa sih pentingnya buat publik? Kenapa cawapres harus tampil sendiri dalam Pilpres 2024 pada saat debat ini? Kami akan kembali dengan pembahasannya. Tetaplah di Selamat Pagi Indonesia. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.